Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadana dengan NIM 22052028 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Departemen Ilmu Sosial Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yaitu tentang hukum Indonesia. Hukum Indonesia ini terbagi menjadi hukum adat, hukum Islam, hukum Barat. Hidangan dalam hukum Indonesia terbagi beberapa hukum. Pertama, hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Hukum adat yang mengenai azas-azas kerukunan, kepatutan, keselarasan dalam pergaulan dan yang bersifat religi atau magis. Tidak mengenai pemidangan hukum perdata, hukum publik seperti halnya dengan hukum Barat. Sedangkan hukum Islam yaitu terdapat pemidangan yang berhubungan dengan ibadah, muamalah. Ibadah itu berhubungan dengan Allah atau Tuhan, sedangkan muamalah berhubungan dengan manusia dengan manusia. Kali ini saya akan membahas tentang hukum adat. Itu pemidangan hukum adat. Pemidangan hukum adat tersebut terdapat berbagai variasi yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apalagi dibandingkan dengan hukum Barat. Hukum adat menurut para ahli antara lain yaitu menurut Van Leeuwenhoven berpendapat bahwa pemidangan hukum adat adalah sebagai berikut. Pertama, bentuk-bentuk masyarakat hukum adat tentang pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, hukum delik atau hukum adat, sistem sanksi. Menurut Spomo menyajikan pemidangannya sebagai berikut, yaitu hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum tanah, hukum piutang, dan hukum pelanggaran. Dengan hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana tersebut yaitu cenderung untuk diikuti oleh para ahli hukum adat pada dewasa ini. Itu menurut Surojo Wingjo-Dipuro misalnya menyajikan pemidangan sebagai berikut. Pertama, tata susunan rakyat Indonesia, hukum perseorangan, hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, hukum adat atau waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, dan hukum adat. Tidak jauh berbeda dengan pemidangan tersebut di atas adalah dari Imam Sudiyat di dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Sangketsa Asa, yaitu pada tahun 1978 yang mengajukannya pemidangan sebagai berikut. Pertama, hukum tanah, transaksi yang bersangkutan dengan tanah, hukum piutang, status badan pribadi, hukum kerabatan, hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum delik adat. Contoh masyarakat hukum adat yang terkait pokok secara teritorial yaitu adalah desa di Jawa dan masyarakat uduk adat yang terdekat secara genealogis sekaligus teritorial adalah Nagari Minangkabau, Sumatera Barat. Bentuk-bentuk masyarakat yaitu ada silsilah masyarakat hukum. Pada silsilah masyarakat hukum ini adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya ikatan garis keturunan sama dengan satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah atau pertalian karena perkawinan. Pertalian karena silsilah ini berbeda atas 3 pertalian keturunan, yaitu patrilineal, yaitu masyarakat hukum menurut garis keturunan laki-laki atau bapak. Bentuk masyarakat ini terdapat pada masyarakat suku Batak, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian. Kedua, matrilineal, yaitu masyarakat hukum menurut garisan perempuan atau ibu, masyarakat tersusun berdasarkan garis keturunan ibu.
Bentuk masyarakat seperti ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, Kerinci, Sumatera Selatan, dan beberapa suku di timur. Ketiga yaitu bilateral atau orang tua. Menurut bilateral, masyarakat yang tersusun menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak atau ibu secara bersamaan. Disebut bilateral karena terdiri dari keturunan ibu dan bapak. Bentuk masyarakat seperti ini terdapat di tanah suku Bugis, umumnya masyarakat Sulawesi, Dayak, dan Jawa. Kedua, masyarakat teritorial. Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat hukum yang anggotanya terikat pada suatu daerah tempat tinggal yang sama atau di kediaman tertentu. Pertalian ikatan di antara anggotanya karena lahir, tumbuh, dan berkembang hingga dewasa di tempat yang sama. Terdapat 3 bentuk masyarakat hukum teritorial sebagai berikut. Masyarakat hukum disebut persekutuan desa, yaitu masyarakat yang tempat tinggal bersama atau mana warga terikat pada suatu tempat tinggalnya yang meliputi desa-desa tersebut, contohnya di Jawa dan Bali. Desa di Jawa yaitu mempunyai persekutuan hukum yang mempunyai tata susunan tetap, ada pengurusan, ada wilayah, ada harta benda dan umum tidak mungkin untuk dibubarkan. Kedua, masyarakat hukum disebut persekutuan daerah, yaitu merupakan kesatuan dari beberapa tempat kediaman atau wilayah masing-masing pemimpin sendiri. Bentuk seperti ini terdapat di Tapanuli, Sumatera Selatan, Lampung, dan lain-lain. Ketiga, yaitu masyarakat hukum disebut perserikatan pekerja desa. Gabungan beberapa desa atau marga yang berdampingan di mana masing-masing berdiri sendiri. Desa ini bergabung untuk melakukan kerja sama kepentingan seperti di Bali yaitu Desa Subak. Ketiga itu masyarakat hukum genealogis atau teritorial. Masyarakat silsilah atau teritorial adalah kesatuan masyarakat yang anggotanya tidak saja pada daerah tersebut, tetapi juga ada masyarakat ikatan keturunan, ikatan pertalian, dan ikat atau kerabatan. Bentuk masyarakat ini seperti di Tapanuli Selatan, Mentawai, Nias, dan Nagari Minangkabau, Marga dan Susun di Sumatera Selatan, Marga Tiu di Lampung. Hanya itulah presentasi saya pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Kalau ada salah dan jangkaunya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.